Hai there, good morning good people. Sudah nggak terasa kita masuk minggu pertama di bulan Maret 2020. Ya, ini hari resmi kerja pertama di Maret 2020. Udah bulan ketiga guys ya, udah 2 bulan lewat di tahun 2020. Ya, terakhir kita akan masuk masa-masa menarik, yaitu kita akan menyambut Paskah untuk teman-teman Nasrani, dan kita akan siap-siap masuk ke bulan puasa ya untuk teman-teman yang Muslim. Nah, by the way, 1-2 bulan lalu saya membaca sebuah buku yang menarik, yang artikel sebetulnya bukan buku ya, artikel yang menarik yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang sukses dan orang-orang yang kurang sukses ya. Dan ini saya pikir sekedar artikel yang banyak yang hanya mengedepankan tentang motivasi dan segala macam. Tapi karena saya penasaran, saya baca buku itu, saya baca artikel itu, maaf, dan ternyata isinya luar biasa bagus ya. Isinya menjelaskan sebuah serangkaian pola pikir yang menarik sekali ketika saya sendiri juga sering terjebak, dan saya akan menjelaskan ini ya, kenapa pola pikir yang orang sukses itu beda dengan orang pada umumnya. Dan karena hari ini hari mindset, tentunya ini cocok topik yang cocok untuk kita bahas. Intinya begini. Jadi ketika sebuah masalah terjadi, ada dua hal yang muncul di kepala kita. Yang pertama adalah instinctively, secara insting kita akan mencari yang namanya closure. Closure itu adalah sebuah penjelasan yang masuk akal, yang membuat Anda paham dan puas apa yang terjadi, apa penyebabnya, kenapa itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, bagaimana kita bisa mencegah. Itu namanya closure. Ya, closure itu adalah instingtif, kita akan muncul namanya closure. Closure ya, ini saya tulis di sini ya, closure, CLOSURE. Nah, closure ini adalah sebuah hal yang sangat populer sekali, sangat alamiah sekali yang terjadi di semua orang. Nah, yang kedua tadi kita bilang namanya ownership. Ownership itu bukan pemilikan secara properti, pemilikan barang ataupun hak tertentu, tapi ownership itu adalah berpikir bahwa apa yang terjadi itu yang terjadi, nggak perlu dibahas. Sekarang saya ingin bersikap seperti apa, gitu ya. Nah, ternyata di artikel ini menyatakan bahwa kalau Anda adalah seorang memiliki mindset orang sukses, maka posisinya Anda tidak closure dulu baru ownership, tapi ownership dulu baru kemudian closure. Jadi ini sebuah hal yang menarik sekali ya. Jadi bukan closure dulu baru ownership, tapi ownership dulu baru kemudian closure. Ya, apa plus minusnya? Yuk kita bahas. Alright, kita mulai dulu dengan yang pertama ya. Jadi yang instingtif, secara alamiah kita membutuhkan closure, kemudian baru ownership. Which is dua-dua ini penting. Jadi saya nggak minta Anda untuk memilih closure atau ownership. Itu sesuatu yang nggak mungkin, karena dua-dua ini sebetulnya satu paket, dan nggak bisa dipisah ya, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah Anda akan stres, Anda akan galau, Anda akan physically, Anda akan drop ya, mentally akan drop ya. Sebetulnya itu secara alamiah otak kita sudah bisa menentukan dua-dua ini kan ada. Tinggal masalah urutannya bagaimana. Kita pilih yang pertama, kita bahas yang pertama dulu ya. It's gonna be straightforward ya. Ini sangat gampang sekali dipahami. Closure baru ownership. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah di bisnis, tentunya ya, masalah di bisnis, masalah keluarga, Anda akan bisa tahu sendiri banyak hal yang bisa Anda ambil contoh. Tapi kali ini adalah vlog tentang bisnis, kita ambil masalah tentang sales misalkan. Sales Anda drop. Nah, ketika Anda sales drop, apa yang pertama kali muncul di benak Anda kalau Anda menggunakan closure baru ownership adalah kita cari apa penyebabnya. Apa penyebab sales itu drop? Apakah sales kita kurang rajin? Apakah konsep bisnis kita, strategi marketing kita salah? Apakah skrip kita sales tidak ampuh? Apakah tim kita melakukan sabotase secara diam-diam, maksudnya sengaja nggak melakukan optimalisasi di sales? Apakah kita kurang rajin? Apakah Anda sebagai ownernya sendiri merasa tidak fokus, tidak attention, tidak memastikan menjaga proses sales dengan bagus dan seterusnya? Itu namanya closure ya, mencari what happened, dan itu sangat alamiah sekali. Nah, kalau Anda memilih ini closure dulu, kemudian baru ownership,
Plusnya, kita ngomong plusnya dulu ya supaya kita positif. Plusnya itu adalah Anda mendapatkan kepuasan dalam sisi logika. Ya, plusnya adalah Anda mendapatkan kepuasan dari sisi logika. Oh, finally I know what happened. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu apa yang terjadi, apa yang menyebabkan sel saya drop. Ya, jadi plus pertama adalah Anda mendapatkan kepuasan dari sisi hati dan logika, ya, kepuasan karena you tahu what happened. Dan semua orang pasti penasaran kalau tidak ketahuan tuh kenapa kok saja drop, mungkin bisa hampir nggak bisa mikir yang lain, gitu ya. Nah, plus pertama itu. Yang plus yang kedua adalah Anda bisa segera mencari siapa kambing hitam. Apa kambing hitam? Siapa penyebabnya dan kemudian Anda koreksi. Anda koreksi. Ya, Anda koreksi dan Anda segera lakukan perubahan. Ya, this is very good. Positifnya itu. Oke. Nah, apa negatifnya? Negatifnya kalau Anda menggunakan closure dulu, itu belum tentu waktu kalau cepat bisa, tapi waktu untuk menemukan dan menyelidiki apa yang terjadi belum tentu cepat. Jadi Anda bisa saja menghabiskan waktu berputar-putar mencari apa yang terjadi, siapa yang salah, kenapa ini terjadi, oh kenapa Tuhan dan segala macam. Jadi Anda akan berputar-putar di situ dan ini membuat waktu Anda dan energi Anda habis. Dan ini yang saya katakan sesuatu yang saya juga baru baru saya baca di artikel itu. Kemudian saya ingat lagi ya pelajaran saya dulu ketika saya menjadi coach, sebelum jadi coach sertifikasi adalah ketika Anda masuk ke dalam closure ini, sebetulnya Anda dekat sekali dengan namanya blaming. Blaming itu sama closure itu tipis sekali ya. Anda kalau tidak hati-hati, tidak berjalan dengan hati-hati, Anda dengan mudah sekali jatuh ke dalam blaming. Blaming itu menyalahkan. Ya, jadi Anda mudah menyalahkan. Oh, menyalahkan ini sih gara-gara ini sih gara-gara ini gara-gara. Nah, when that happens, kita masuk ke tahap kedua, yaitu negatif yang kedua adalah Anda menjadi negatif. Anda menjadi negatif, Anda menjadi orang yang sangat sinik, Anda menjadi orang yang sangat tawar hati, apapun bahasanya. Anda menjadi orang-orang yang negatif. Negatif ini tidak akan mencari solusi, dia akan mencari kepuasan balas dendam. Dia akan mencari kepuasan balas dendam. Even ada satu orang yang mengatakan pada saya, enggak kok saya tidak blaming, saya sadar bahwa itu salah saya sendiri yang harus berubah. Dan saya pikir itu positif. Tapi kalimat ini ternyata kalimat blaming juga, yaitu Anda blaming yourself. Anda menyalahkan diri sendiri. Again, negatif yang kedua adalah apa? Ketika Anda sudah masuk kategori blaming, Anda menjadi negatif sekali. Anda menjadi negatif sekali. Dan untuk closure, ini menjadi jalan yang panjang sekali. Karena closure itu sebetulnya adalah move on. You move on ke sesuatu yang baik. Jadi move on ini bukan meninggalkan yang lama, tapi move on ini sesuatu yang baik. Anda pikirkan what next. Anda pikirkan what next. Instead of thinking what happened, Anda thinking what next, ya. So, ketika Anda memilih closure dulu closure dulu kemudian baru ownership. Tadi maksudnya ownership ya, salah ya. Jadi ownership itu berpikir tentang what happened. Jadi ketika Anda berpikir tentang closure dulu baru ownership, maka Anda akan menghabiskan banyak waktu di closure ini kemudian baru ownership. Tapi bagusnya tadi saya katakan. Oke, sekarang saya kebalikannya. Menurut artikel itu dia mengatakan bahwa kalau Anda orang sukses, Anda memiliki kemungkinan besar sukses, maka Anda akan memilih ownership dulu baru closure, ya. Anda memilih ownership dulu baru closure. Nah, apa yang terjadi? Kalau Anda memilih ownership dulu baru closure, positifnya adalah, kita mulai dengan positif dulu, Anda akan segera berpikirkan what next tanpa terlalu peduli what happened. Ketika Anda berpikir ownership itu berarti if I want to succeed, it's up to me. Nah, kalau Anda berpikir kalau saya mau sukses itu terserah saya, maka Anda akan berpikir okay, what happened, let's go, what next. Dan ketika Anda bicara seperti itu, maka you own it. Anda merasa memiliki sebuah hak prerogatif untuk merubah sesuatu. Nah, tidak bisa merubah sembarangan. Of course, Anda butuh closure untuk mengetahui apa yang mesti dirubah, what happened wrong. Tapi basically ketika Anda ownership, Anda pikir dulu ke depan, what next, instead of what happened. Ya, jadi kalau Anda mengatakan what next, itu berarti Anda ownership. Nah, kalau Anda melakukan ownership, yang pertama adalah you move on. Positif yang kedua adalah Anda apa? Anda menggunakan otak Anda, mendayagunakan otak Anda untuk ownership. Itu berarti Anda mencari terobosan baru. Anda mencari contoh sukses orang lain. Anda mencari benchmark lain yang selama ini Anda nggak lihat. Oke, kalau saya bilang what next,
Coba deh saya lihat orang-orang yang sudah berhasil seperti apa, saya tak tiru aja. Misalkan contoh paling gampang gitu ya, ketika salesnya drop, oke, what next? Saya lihat penjualannya orang ini, orang yang lain itu mirip sama saya, caranya seperti hampir sama dengan saya, industrinya sama, produknya sama, mari saya tiru yuk. Coba saya lihat. Nah, kata-kata saya tiru, saya mau, saya move on, ini adalah kata-kata yang bersumber kepada diri Anda sendiri tanpa blaming. Jadi negative thought-nya tidak ada, hanya positif move on. And then setelah Anda ownership, baru Anda closure. Jadi setelah Anda tentukan, oke, saya mau move on, saya mau benchmark ke siapa, saya mau mencontoh siapa, baru Anda bilang, oke, supaya saya nggak mencapai, supaya saya nggak jatuh ke lubang yang sama, ayo kita analisa apa yang terjadi kemarin. Nah, urutannya diganti ini saja, itu bisa membedakan bumi langit. Oke, so again, pilihan yang kedua ini adalah seperti itu. Tapi ada negatifnya, of course, supaya Anda paham juga ya. Negatifnya adalah apa? In a way Anda akan mudah sekali untuk capek ya. Capek karena apa? Anda melawan diri Anda sendiri. Negatifnya adalah Anda melawan diri Anda sendiri untuk melawan insting Anda untuk menanyakan what happened ya. Instead of what happened, Anda akan berusaha untuk menanyakan what next. Jadi negatif pertama adalah Anda mesti punya mental prowess ya. Anda mesti punya mental power untuk melakukan ini. Ya, negatif yang pertama, Anda mesti latihan, which is kind of difficult. Saya juga sulit kok. Saya lebih suka ngomong what happened daripada what next. Oke. Negatif yang pertama itu. Negatif yang kedua adalah Anda bisa saja jatuh ke lubang yang sama. Ya, Anda bilang what next, tapi Anda akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kenapa saya bilang, kalau Anda menggunakan pilihan yang kedua ini, yaitu which is yang saya sarankan, menurut artikel itu juga bagus sekali mengatakan, kalau Anda mau sukses, kemungkinan besar lebih besar suksesnya, Anda menanyakan what next dulu, baru kemudian what happened. Ya, tapi ingat, kalau Anda pilihan seperti ini, Anda mesti cepat-cepat setelah Anda what next, Anda sudah tentukan langkahnya seperti apa, kira-kira Anda mappingkan alternatif lain, baru kemudian Anda cepat lihat ke what happened, supaya Anda nggak jatuh ke lubang yang sama. Anda cari what happened. Oke, so this is kind of like weird ya, ini kayak aneh karena sebetulnya ini mirip-mirip ya, what happened, what next ya, closure, ownership. Tapi sebetulnya ini kalau dibalik urutannya, Anda mendisiplinkan diri untuk berpikir tentang what next, baru kemudian what happened, Anda akan besar kemungkinan menjadi lebih sukses. Semoga ini berguna. Happy Monday, happy working, make this March awesome guys. I see you, boom.